Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan tak terduga. Xiao Yan sedikit linglung setelah melihat senyum Cailin yang mempesona. Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih. Dia dengan lembut tertawa, "Sudahkah Anda menyelesaikan retret Anda?" "Iya." Cailin tersenyum. Mata cantik sipitnya perlahan menyapu Xiao Yan. Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat. Dia bertanya, "Apakah kekuatanmu tumbuh secara signifikan lagi?" "Aku tidak bisa membandingkan denganmu." Xiao Yan merentangkan tangannya. Matanya sedikit tidak berdaya saat dia melihat Cailin. Dari cara Cailin muncul, jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini. Ini membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia juga menuju ke dasar mata air, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah Cailin memasuki apa yang disebut musim semi biasa ini, dia akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Berkat ini benar-benar membuat seseorang merasa iri. "Apakah begitu?" Cailin menggeser kakinya. Dia membawa aroma yang menggoda saat dia mendekati Xiao Yan. Matanya yang cantik sedikit berkedip. Jari panjangnya yang halus tiba-tiba menekan ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kilau 9 warna samar-samar hadir di ujung jarinya sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia menguji kekuatannya. Api merah muda muncul di depannya dan jari Cailin dengan berbahaya berhenti di luar api. Dia melirik Xiao Yan dan berkata dengan suara menyesal, "Saya pikir saya akan melampaui Anda setelah keluar dari retret saya." Bahkan sekarang, Cailin sangat mengingat perasaan jauh lebih kuat dari Xiao Yan saat itu. Namun, dirinya yang agak kuat sedikit tertekan karena sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiao Yan kemungkinan tidak akan pernah muncul lagi. Xiao Yan tidak berdaya. Cailin tampaknya sekali lagi menjadi Ratu Medusa di masa lalu, yang sulit dijinakkan setelah keluar dari retret ini. Dia dingin dan mempesona. Selain itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. "Baiklah, berhenti main-main. Level berapa kekuatanmu sekarang?" Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjadi serius dan bertanya setelah menemukan bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya Cailin. Bukan karena dia telah melampauinya, melainkan karena aura Cailin terlalu misterius. Tidak mungkin baginya untuk mengukurnya. "Seharusnya sekitar bintang 4 Do Sheng." Cailin juga tersenyum dan menjawab dengan jujur setelah melihat Xiao Yan menjadi serius. Terlepas dari seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia bertindak di depan umum, dia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya. Serangan dari sebelumnya tampaknya tidak seperti sesuatu yang bisa digunakan Do Sheng bintang 4, Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Jaring ular menyusut yang dilepaskan Cailin sebelumnya menyebabkan bahkan seseorang yang sekuat Huang Tian tidak punya pilihan selain untuk sementara berlindung. Hanya bintang 4 Do Sheng tidak dapat melakukan itu. "Saya meminjam kekuatan eksternal." Cailin secara alami tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti giok. Ada banyak simbol ular 7 warna yang membentang dari pergelangan tangannya hingga lengannya. Hanya beberapa simbol ular yang ada di luar. Mereka mengandung pesona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyelidiki lebih dalam. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati lengannya. Tangannya yang besar meraih pergelangan tangan Cailin yang tampaknya tanpa tulang di depan banyak mata yang iri dan berapi-api.
Jarinya dengan lembut mengusap banyak simbol ular 7 warna. Ekspresi serius dan terkejut muncul di matanya beberapa saat kemudian karena dia menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah badan energi. Mereka adalah ular sanca menelan 7 warna yang asli. Bagian bawah mata air 9 tenang menyembunyikan sarang dari suku 7 warna langit menelan pithon. Saya telah mendapatkan warisan leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka dengan sebagian jiwa mereka masih ada meskipun tubuh fisik mereka rusak. Saya telah membangunkan mereka, dan mereka melekat pada tubuh saya. Saya hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Jika tidak, jika saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, kemungkinan saya tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian. Cailin dengan lembut menjelaskan. Jadi inilah alasannya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Cailin. Siapa sangka bahwa bagian bawah mata air 9 tenang benar-benar menyembunyikan sisa-sisa sarang milik suku Pithon penelan langit 7 warna. Itu benar-benar pertemuan yang beruntung bagi Cailin. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam pertemuan misterius. Alasan dia bisa mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame bisa dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri. Apakah akan ada masalah? Jari Xiao Yan dengan lembut menekan simbol ular di lengan Cailin saat dia bertanya. Meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragmen jiwa, mereka bukanlah jiwa yang utuh. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa dikendalikan olehku. Ekspresi Cailin sedikit putus asa saat dia menjawab. Xiao Yan santai hanya setelah mendengar ini. Dia menghibur, tidak apa-apa. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita dapat mencoba dan melihat apakah kita dapat memperbaiki jiwa mereka. Namun, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Mata Xiao Yan beralih ke reruntuhan gunung saat dia berbicara. Sosok yang menyedihkan telah berjuang ke udara dari tempat itu. Sosok itu adalah Huang Tian, yang menderita pukulan berat dari Cailin. Cailin di samping juga sedikit mengangguk. Mata cantiknya beralih ke Huang Tian. Senyum hangat di wajahnya telah dihapus. Matanya mendapatkan kilatan dingin saat niat membunuh melonjak di dalamnya. Batuk. Huang Tian terbatuk-batuk di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya melirik Xiao Yan dan Cailin di kejauhan dengan cara yang menyeramkan. Kepanikan melintas di hatinya. Dia masih tidak takut jika Xiao Yan sendirian, tetapi yang lain telah muncul yang bisa melukainya dengan serius. Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama. Seandainya aku tahu bahwa wanita Xiao Yan adalah 9 warna surga menelan pithon, aku tidak akan campur tangan, sialan. Mata Huang Tian berkedip. Hatinya merasa menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan merepotkan. Siapa yang mengira perubahan yang diharapkan seperti itu terjadi secara tiba-tiba? Seluruh langit sunyi sementara Huang Tian diam. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix bertukar pandangan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga kondisi yang begitu menyedihkan. Kebanggaan mereka dari sebelumnya sudah tersebar oleh keganasan Xiao Yan dan Cailin. Haha, kepala Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda? Xiao Yan melirik Huang Tian yang menjadi diam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Wajah Huang Tian berkedut mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini. Keributan segera diaduk setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya.
tidak ada yang menyangka kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, yang terkenal di wilayah binatang, untuk benar-benar mengaku kalah. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan, kan? Suara Xiao Yan mengandung ejekan. Namun, kedua matanya terasa dingin. Jika dia datang sedikit lebih lambat hari ini, mungkin ada yang salah dengan pelatihan Cailin. Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita membunuhnya? Cailin di samping bertanya dengan suara samar. Niat membunuh terungkap dalam nadanya. Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya. Dia dengan dingin berkata, mengatakan bahwa saya mengaku kalah tidak berarti saya takut pada kamu. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke dalam pelukan maut bahkan jika aku tidak bisa menang. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Dingin di matanya tidak berkurang sementara kilau 9 warna melonjak ke permukaan tubuh Cailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun, dia akhirnya berhenti berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak akan menguntungkan jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan melakukan pembalasan gila. Menghadapi salah satu dari 3 suku besar, suku Heaven Demon Phoenix, bahkan aliansi Sky Mansion akan berakhir dengan sakit kepala yang hebat. Jika Hall of Souls turun tangan secara diam-diam, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi aliansi Sky Mansion, yang bisa menghancurkannya untuk selamanya. Kamu! Ekspresi Huang Tian sedikit suram, tapi hatinya terasa pahit. Mengingat kondisinya saat ini, dia kemungkinan besar akan mati jika dia harus berurusan dengan Xiao Yan dan Cailin bersama. Xiao Yan, raja ini akan memberitahumu tentang beberapa berita. Mungkin Anda tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya. Mata Huang Tian berbinar. Dia dengan kasar mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, mengapa Anda tidak memberitahu saya dan kita akan lihat? Xiao Yan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang. Apa kau tidak bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarikmu dari Central Plain sekarang daripada sebelumnya atau nanti? Ekspresi Xiao yang sedikit tenggelam. Matanya tertuju pada Huang Tian saat dia bertanya, mengapa? Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga baru dari suku Naga Fate kuno cukup baik, kan? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek. Hatinya mulai merasa tidak nyaman. Nadanya padat saat dia berkata, jangan coba kesabaranku yang terbatas. Hei, jika aku jadi kamu, aku akan segera bergegas ke alam kosong sekarang. Kalau tidak, aku takut kamu hanya bisa pergi dan mengumpulkan mayat Kaisar Naga yang baru. Huang Tian tertawa. Anak muda itu benar-benar tidak tahu batasannya. Apa dia benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menyatukan suku Naga Fate kuno? Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat suram. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup saat ini. Anggota tubuhnya segera menjadi sedingin es. Ayo pergi! Xiao Yan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Dia merobek ruang kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Cailin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikutinya. Huang Tian, saya akan mengingat masalah ini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Xian, aku akan meminta seluruh suku surga iblis Phoenix untuk membayar kembali dengan nyawamu. Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Cailin buru-buru pergi saat suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye bye.